Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang berjudul Supir Ambulans Mengantar Pulang Jenazah Dirinya Sendiri ke Rumah. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pukul 17.00 sore, sinar matahari yang keemasan menyusup melalui celah jendela ruang tamu rumah Pak Jaya. Bau rempah dari dapur berpadu dengan aroma minyak kayu putih yang selalu ia kenakan. Pak Jaya, dengan tubuh yang mulai membungkuk, duduk di sofa usang favoritnya. Di pangkuannya, Risa, 2 tahun, cucu pertamanya sedang asyik bermain dengan kumisnya yang memutih. "Mbah, teng!" celoteh Risa sambil menunjuk jam dinding besar yang berdetak pelan seolah menghitung mundur waktu pensiun kakeknya. "Iya nak, sudah mau malam. Besok Mbah sudah tidak kerja lagi," kata Pak Jaya mencium pipi gembul Risa. Hatinya menghangat membayangkan hari-hari penuh tawa Risa yang akan segera menjadi rutinitasnya. Di sebelahnya, Bima, anak tunggalnya, sedang menutup laptopnya. "Ayah, kalau sudah pensiun, jangan cuma di masjid dan di rumah saja loh. Bima sudah daftarkan kursus berkebun online buat ayah, biar kebun di belakang itu lebih terurus." Bu Lastri, istrinya, datang membawa nampan berisi teh dan camilan. "Benar," kata Bima. "Bapak itu terlalu sibuk dengan urusan orang meninggal. Sekarang saatnya sibuk dengan urusan kehidupan kita. Saya sudah siapkan menu baru untuk sarapan besok, merayakan hari bebas tugasmu." Pak Jaya tertawa. "Kalian ini, 30 tahun jadi supir ambulans itu bukan cuma soal mengantar jenazah, tapi soal menjadi saksi. Saksi bagaimana orang-orang berjuang melepaskan yang mereka cintai. Selama ini hanya itu yang ayah pikirkan." Ia meneguk tehnya. "Tapi kali ini ayah akan fokus pada kalian. Besok pagi ayah harus ke garasi sebentar, serah terima kunci ambulans tua itu. Setelah itu selesai." Malam itu, mereka makan malam dengan sukacita. Suasana penuh kehangatan, jauh dari bayangan dinginnya tugas malam yang biasa menghampiri Pak Jaya. Pukul 23:15, Pak Jaya sudah terlelap. Ia bermimpi sedang mengemudi ambulans di jalanan yang sangat terang. Tidak ada suara sirene dan ia merasa sangat lingan. Tiba-tiba, suara dering telepon rumah memutus damai mimpinya. Ia terbangun dengan refleks seorang veteran. Ia meraih telepon di meja samping. Suara Bu Lastri yang menggumam tak jelas di sebelahnya tidak ia hiraukan. "Iya?" "Jaya, "Halo? maaf sekali, ini saya Suster Lia dari IGD. Ada situasi mendesak, Pak. Ada jenazah kecelakaan tunggal. Identitasnya, ya, Bapak Jaya Santoso, 58 tahun. Sangat mendesak. Keluarga minta segera diantar ke rumah duka di Karangjati malam ini juga. Sopir shift malam sedang dalam perjalanan jauh. Tolong Pak, ini tugas terakhir Bapak yang paling penting, ya." Suara Suster Lia terdengar tegang, tergesa-gesa. Rasa lelah Pak Jaya tiba-tiba hilang. Ia mencerna nama jenazah Jaya Santoso, 58 tahun. "Ya ampun, namanya sama persis denganku dan usianya. Kasihan sekali, ini pasti takdir," pikirnya. "Baik Sus, saya segera meluncur. Siapkan semua surat-suratnya, saya akan menyelesaikannya," jawab Pak Jaya mengakhiri telepon dengan tekad bulat. Ia berbisik kepada istrinya yang setengah sadar. "Bu, maafkan ayah. Ada tugas terakhir yang sangat mendesak. Sebentar saja ya, ini sungguh-sungguh yang terakhir." Ia mencium kening Bu Lastri, lalu pergi secepat kilat. Di rumah sakit, ruang transit jenazah terasa lebih dingin dari biasanya. Petugas sudah memindahkan peti ke dalam mobil ambulans tua yang sudah menemaninya selama 30 tahun. Tak ada satupun anggota keluarga yang hadir, hanya selembar surat serah terima dan surat keterangan kematian yang diletakkan di dashboard.
Saat ia duduk di kursi pengemudi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan, tapi kekosongan yang menyesakkan. Mesin mobil menyala, tapi suara mesinnya terdengar jauh, seperti gema. Ia melihat ke spion tengah, peti di belakang tampak gelap. Jaya Santoso, mari kita pulang. Jangan khawatir. Ia menyetir menuju Karangjati. Perjalanan malam itu terasa sangat berbeda. Biasanya, ia akan merasa cemas atau setidaknya merasakan tanggung jawab yang berat. Namun malam ini, ia merasa ringan, hampir melayang. Di sisi lain, ia juga merasakan dingin yang menusuk. Dingin itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari suhu malam. Di sepanjang jalanan sepi yang berliku, ia melewati kenangan. Pohon beringin besar di persimpangan tempat ia dulu melamar Bu Lastri. Toko roti di ujung jalan tempat ia membeli kue ulang tahun Bima. Setiap kenangan terasa seperti di film. Indah namun jauh. Ia menyetir dengan insting, tubuhnya lelah. Tapi entah mengapa, matanya terasa lebar terbuka. Pukul 3.30 pagi, Pak Jaya tiba di Karangjati. Ia terkejut melihat sekerumunan orang berkumpul di depan sebuah rumah yang sangat familiar. Itu adalah rumahnya sendiri. Lampu-lampu menyala terang, dan karangan bunga duka cita memenuhi halaman. Seorang pemuda, tetangganya, datang dengan tergesa-gesa. "Alhamdulillah, sudah sampai. Tolong segera turunkan, Pak," katanya. Lalu wajahnya berubah pucat saat melihat Pak Jaya di balik kemudi. Ini saya, Pak Jaya. Mau saya bantu angkat peti jenazahnya? Tanya Pak Jaya. Saat peti itu diturunkan dan dibawa ke teras rumah, Pak Jaya melangkah keluar. Ia melihat Bima dan Bu Lastri. Dengan wajah hancur dan mata sembab, berlari ke arah ambulans. Ayah, ya Allah, ayah kenapa mengemudi ambulans ini? Teriak Bima histeris. Ia mencoba memegang bahu Pak Jaya, tetapi tangannya menembus badan ayahnya. Bima, ayah tidak apa-apa. Ayah hanya mengantar jenazah Pak Jaya Santoso. Ada apa dengan kalian? Tanya Pak Jaya. Cemas, ia berusaha meraih tangan Bima, namun tangannya hanya melewati udara. Bu Lastri terduduk di teras, menangis terseduh-seduh. Dia sudah pulang, Nak. Dia sudah pulang. Pak Jaya panik. Ia mengikuti pandangan mereka. Di teras, peti itu telah dibuka. Di dalamnya, terbaringlah sosok yang selama 30 tahun ia lihat setiap pagi di cermin. Dirinya sendiri. Wajahnya yang damai, tangan tuanya yang memegang erat jaket ambulans. Di surat keterangan kematian yang tergeletak di meja, tertulis jelas, Jaya Santoso, 58 tahun. Penyebab, cedera kepala fatal. Realitas menghantamnya seperti gelombang tsunami. Rasa dingin yang ia rasakan selama perjalanan kini berubah menjadi pemahaman yang membekukan. Kepingan ingatan kembali datang, mengalir deras dan jelas. Setelah menutup telepon dari Suster Lia, Pak Jaya bergegas keluar rumah. Ia terlalu fokus untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Pikirannya sudah tertuju pada ambulans. Di ambang pintu, ia buru-buru menaiki sepeda motor tua yang selalu ia gunakan untuk menuju rumah sakit. Di kegelapan malam, ia tidak menyadari ada tumpahan oli bekas yang baru dibuang oleh bengkel dekat rumahnya. Ban motornya selip. Ia terlempar. Kepalanya membentur beton trotoar dengan keras. Ia merasakan sakit yang menusuk. Lalu ia melihat bayangan putih keluar dari tubuhnya yang tergeletak. Bayangan putih itu, yang kini adalah dirinya, langsung berjalan ke arah motornya yang tidak rusak parah, mengendarainya menuju rumah sakit, mengambil kunci ambulans, dan mendengar panggilan telepon lagi. Kali ini dari Bu Lastri yang panik menelpon rumah sakit meminta pertolongan suaminya yang jatuh. Suster Lia melihat nama jenazah yang baru datang dan permintaan mendesak dari keluarganya, yang tidak lain adalah istrinya sendiri, menelpon kembali, mencari supir yang sudah pensiun itu
untuk menjalankan tugas terakhirnya, mengantar dirinya sendiri pulang. Jiwa Pak Jaya, sang pengantar jenazah, tanpa sadar telah menjalankan profesi terakhirnya, memastikan bahwa tubuh lamanya sampai di rumah dengan aman sebelum ia benar-benar pensiun. Pensiun dari kehidupan duniawi. Ia tersenyum getir melihat Bulastri dan Bima menangisi peti jenazahnya. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah pulang. Malam itu, cahaya fajar mulai menyingsing, dan jiwa Pak Jaya lenyap bersama kabut pagi, meninggalkan ambulans tua yang kini benar-benar kosong.